Hai guys, welcome to Garis Gelas. The Girly Pod. Kita selalu sama ya, Sak? Kenapa kita selalu ye ya? Selalu yay sama selalu kayak welcome to The Garis Gelas, The Girly Pod. Berasa? Emang iya? Iya. Gak tau, kita gak janjian loh. Iya, gue Kayak selalu langsung berasa gue ngomong welcome to gitu. Oh, iya. Garis Gelas, The Girly Pod. Oke guys, aku Sasa. Aku Sabrina. Di sini kita mau ngomongin apa, Sab? Kita ngomongin tentang POV cewek, tentang relationship, tentang career, self development, family, pokoknya semuanya tentang topik-topik seru seputar cewek. Betul sekali. Gue baru ingat gue tuh gak makeup tau hari ini. Gak apa-apa, lu tetap cakep kok. Lihat deh, Serius. natural ya guys, flawless. Glowing gak? Pakai skincare apa kak? Iya, nanti spill ya di bawah. Gitu. Ya hari ini nggak sempat makeup soalnya abis ini kita mau main padel. Yeay. Seneng banget juga kalau kamu udah nonton di episode sebelumnya, kita tuh abis kasih tahu kalau kita baru selesai ngadain event ketiga kita, yaitu adalah main padel sama cewek-cewek. Ya, pokoknya tungguin event keempat pas kita. Oke, nah sebelum itu karena namanya Garis Gelas, tidak agak ada yang kurang ya kalau kita nggak membawa gelas sebenarnya. Tapi hari ini kita nggak bawa gelas, tapi kita bawa tumbler kita lagi. Botol. Beda lagi loh. Lucu kan? Ini Lucu isinya sih. jus, guys, biar sehat. Lucu banget, ini brand apa ya? Ini nggak brand, ini dapat dari anak umur 1 bulan. Oh, lucu Iya. sih. Lucu kan, kayak kepake. Terus gue baru sadar, gue kira kan kayak Oh. kalau dikasih gitu kan biasanya kurang bagus ya. Iya. Kayak nggak dingin. Tadi gue minum, ini udah gue tuang dari jam 10 Aha. sampai sekarang masih dingin. Oh ya. Terima kasih Alphonse Theodore Bernardi. Wow. Ini gue gak tahu, ini kayak temen mak gue deh. Ya mungkin nanti next time kita bisa pakai gelas atau pakai makanan kali ya, seru kayaknya. Kayak makanan deh. Ya Udah kan? boleh Biar kita kayak ada mulai. mukbang sedikit. Oke, cheers. Cheers. Hari ini kita sehat minumnya air. Next time aku janji di episode 2 selanjutnya kita minum wine lah ya, udah lama. Boleh, kita boleh mungkin coba shoot malam yuk. Kita tuh pernah shoot malam gak sih? Dari pagi pernah. Dari Tapi pagi. gak pernah kayak malam baru mulai gitu. Oh iya, iyalah, bisa Iya. selesai jam berapa. Makanya Tapi kita boleh coba. sih kapan-kapan ya. Cuman kayak 1-2. Atau mungkin kita shoot lagi jalan-jalan gitu ya. Aduh, gue denger kita mau jalan-jalan ya sama. Tunggu ya. Tungguin ya guys, coba doain kalau sampai jalan semua lancar. Kita janji sesuai dengan manifestasi kita beberapa Pasti bulan kita yang lalu. buat video Kita ya. akan buat podcast di luar negeri. Nanti kita buat aja di setiap Airbnb, kayak seru kali ya. Seru kok, Sa. Semua Airbnb kita bikin satu video gitu. Kayaknya lucu gak sih sambil minum wine. Murah lagi kan di sono. Ya, semoga Tuhan Tolong Tuhan. dalam kurun waktu 3 bulan lagi dari sekarang. Tapi mungkin waktu kita post ini kayak 2 bulan lagi kali ya. Ada lah ya. Lebih dong. Lebih ya, 2 bulan Lebih, setengah pasti kayak gitu. 4 bulan. Ah no. Kan sekarang Juni. Sekarang kan baru April. Mei, Juni, Juli, Agustus awal kan udah terbang. Tapi kan ini pasti nunggu kayak ngedit dan lain-lain kayak iya, bisa iya. Berarti 4-5 bulan ya, lah. boleh lah ya. Dari sekarang masih ada di segituan kita akan. Enggak dong, Sab, enggak 4-5 bulan. Iya, Mei, Juni, Kan Juli. video ini akan naik kurang lebih di bulan Mei dong. Oh iya, benar-benar Mei Tinggal Juni, akhir. Juli, jadi 2 Oke. bulan lagi dari video ini tayang. Kita akan jalan-jalan, amin ya Tuhan. Karena sekarang lagi, aku bisa. Semangat. Oke. Jadi lupa hari ini mau ngomongin apa? Iya, bener, saking excited ya guys. Udah Aku excited bener-bener mau gak sabar pengen bikin video podcast di gunung. Pokoknya adem Yang adem-adem, yang kayak pakai bikini. Agak lucu ya. Trip kita kali ini tuh agak lucu karena kadang nanti ada yang pakai bikini, ada yang pakai baju dingin. Jadi kayak we'll see. Oke? Oke. Nah, hari ini kita mau ngomongin apa, Sabrina? Kita mau ngomongin mitos atau fakta. Gue suka nih mitos-mitos. Tapi tentang cowok. Nah, menurut kalian Ya. mitos atau fakta makin gede duit yang dikasih ke cewek, kayak investasinya cowok gitu lah ke ceweknya. Ya mungkin kayak beliin apa, dan lain-lain ya. Berarti cowok itu makin serius. Wow, coba di polling sisi Ya. kanan dan sisi kiri, tolong ditaruh di kolom komentar. Menurut kalian ini mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Mana tim yes di sebelah Sabrina, Oke. tim no di sebelah Sasa. Coba klik di bawah sini. Gak bisa. Cuman komen aja ya. Kan menurut kalian mitos atau fakta kalau semakin besar uang yang diinvestasikan untuk para cewek
oleh laki-lakinya, berarti cowok itu makin serius serius sama sama kalian. ceweknya itu. Sebenarnya kita tuh kepikiran topik ini karena kalau kalian udah nonton episode kita sama Amar Oh tentang iya. cowok patriarki, dia tuh sempet sebut Oh. sebenarnya jadi kita tuh bahas tentang split bill kan. Iya. Nah, dia tuh sebut katanya kalau misalnya cowok itu mau kayak bayarin lu dan lain-lain, berarti dia tuh emang serius sama lu. Bukan kayak cuman a date bye Iya, gitu. tapi kalau dia kayak males nggak mau keluarin duit ya buat makan atau apa, karena dia kayak ngerasa, ih gue cuma mau main-main doang sama nih cewek, ngapain gue kayak investasi lebih ke dia gitu. Oh, Jadi wow. karena omongan itu kita jadi mau bahas full di episode ini ya, Sa. Betul sekali. Nah, sebelum kita mulai, coba deh ya kita mau ngobrolin ringan dulu. Pengalaman cewek-cewek dapet cowok royal sama pelit. Nah, lu pernah gak sama cowok pelit? Nah, jujur banget nih ya, jujur banget. Gue tuh dari kecil, mami gue tuh selalu ngomong, cari cowok tuh jangan yang pelit. Oh iya, Dari awal. gue inget ya, sering ngomong gitu. Bener. Mami gue selalu ngomong, percuma mau cowok lu banyak duit, mau cowok lu kaya, mau cowok lu konglo, whatever, tapi pelit sama lu. Enggak. Soalnya papi gue tuh tipe orang yang lumayan royal. Kayak dia kasih lah ya. Dia kayak maksudnya suka beliin makanan buat family-nya gitu. Maksudnya kayak royal lah, bukan yang kayak gak boleh makan ini, harus nabung. Mahal ya. Mahal gitu, enggak. Cuman kita itu lumayan dari kecil realistis lah. Asin kayak waktunya senang-senang, waktunya kita misal sekolah gak harus jajan banyak-banyak, ya, boleh. Ya. Maksudnya gue juga bukan yang kayak dari kecil jebret dikasih uang jajan, enggak juga loh. Gue tipe dari kecil yang gue tuh kalau mau beli sesuatu gue minta. Dikasih atau enggak ya terserah mereka nanti. Terserah yang di atas. Terserah yang di atas saya, itu orang tua saya waktu itu membiayai saya. Ya dia juga kasih gue semua yang gue mau gitu loh. Ya. Jadi biasanya dulu tuh gue ingat banget kalau gue mau mendapatkan sesuatu, gue biasa harus mencapai sesuatu. Bener, contohnya lu tiba-tiba berhasil ujian piano. Bener. Boleh minta. Dulu tuh zamannya mungkin gue SD tuh dulu krayon Karandas kalau lu tahu. Gila, Karandas tuh udah kayak tipe paling tinggi. Iya, kayak tahta tertinggi krayon dulu. Jadi gue ingat banget, jadi gue harus ya? ranking 1, 2, atau 3 baru gue dibeliin krayon Karandas. Terus lu dapet. Waktu itu gue dapet ranking 2. Iya, temen gue pinter loh. Ranking 2. Gue jangan salah. Ranking 1, 2, 3. Oh iya. Tapi SD, waktu itu SD, gue ranking 2. Inget banget gue langsung diajak ke pasar pagi sama bokap gue beli krayon Karandas. Gila. Krayon Karandas ya, gue inget banget. Iya, makanya sampai detik ini gue deket sama cowok, walaupun gue deket sama cowok juga gak banyak ya guys. Maksudnya kayak at least dari even temen-temen gue pun, temen-temen gue mantan pacar sekarang, maksudnya alhamdulillah puji Tuhan gak ada yang pelit sih. Mungkin gak ada yang pelit, tapi kayak ya normal aja, dia gak yang royal juga. Benar. Tapi yang ya normal aja lah gitu. Normal bener, gak yang kayak wah lu mau apa sini gue beliin, gak juga sih, belum pernah dapet yang kayak gitu juga sih. Iya, soalnya gue pernah waktu gue SD, ini baru SD loh, jadi ada satu cowok suka nih sama nih cewek. Ya ampun Sa, baru SD aja ya nih cewek udah dibeli-beliin kayak gantungan kunci. Oh iya Kelihatan dari kecil gitu, gantungan kunci, binder. Terus yang kecil-kecil gitu dia kayak beliin ke si cewek ini. Gue kayak kalau gue inget-inget sekarang kayak gila juga ini SD loh, kelas 5 gue inget. Oh hebat dia juga udah ya. kayak gitu. Tapi gue juga karena mungkin nggak pernah ngerasain juga ya. Kayak gue juga tipenya yang kalau mau minta juga sungkan sebenarnya. Iya, ya nggak sih. Tapi gue masa dengar banyak banget cerita masih pacar loh. Kita nggak ngomongin istri, kalau istri kan beda ya. Lu mau minta ya mungkin kalau gue jadi istri gue minta sih. Tapi kalau gue jadi pacar gue lumayan sungkan gitu. Tapi gue tahu dengar ada temen gue yang dia pacaran dikasih handphone, dikasih iPhone, dikasih duit bulanan, dibeliin mobil, ya kan? Masih pacaran loh. Dan ini konotasinya bukan ani-ani ya. Iya. Kalau ani-ani kan lumayan kayak di apartemen dan mobil, ya udah lah ya, itu ngerti. Jadi quote and quote ini seperti kayak apa ya kalau kita ngomong perilaku yang very generous, tapi nggak transaksional ya. Kalau ani-ani kan transaksional. Iya. Kalau itu very generous man aja gitu loh. Tapi sebenarnya gue bingung sih. Kayak kalau dia emang generous gitu ya, Sa. Dia tuh kayak kepengen sesuatu timbal balik gak sih? Mungkin dia kayak expect si ceweknya ini bisa kayak lebih terikat sama dia. Atau kayak lebih sayang atau memberikan sesuatu lah. Ya. Kalau misalnya karena dia ngerasa dia udah spend segitu. Ya.
sama ceweknya. Berarti itu tuh tetap generous atau transaksional tapi kayak in another way. Bingung gak? Sebenarnya jujur bingung banget sih. Kita nggak ngerti sebenarnya Iya kalau kan? sampai segitunya karena jujur dari pengalaman kita, maksudnya cowok kita lumayan normal. Iya kayak gue sih merasakan sih kita kayaknya sama mirip. Kayak cowoknya ini nggak terlalu royal gimana. Terus kedua kita juga nggak berani minta. Jadinya kayak ya normal aja gitu Iya gak kayak sih? normal aja, tapi maksudnya kayak ya kalau makan pasti dibayarin. Kayak mau misalkan kalau birthday ya ada hadiah. Ya tapi kan itu normal Cuman banget. normal banget kan guys. Gue gak pernah dapet kayak iPhone 16 gitu sih. Tas Dior kan. Dikasih tas Chanel gitu. Kayak enggak sih. Cuman tapi ya kalau lu dapet nih Sa, lu takut gak? Kalau gue gak berani minta yang kayak gitu. Gue takutnya kayak nanti mau apa nih? Udah beli, mau apa nih gitu. Gue mesti kasih apa nih? Gue gak tahu sih. Gue juga gak tahu. Gue jujur gak tahu. Karena gue belum pernah di posisi itu, Sab. Gue juga sih sama, makanya gue berandai-andai. Ya itu gila banget sih. Mungkin kalau teman-teman yang punya vibe kayak gitu atau tahu cowoknya kayak gitu, coba di komen biar kita juga tahu. Kayak kalian harus membayar lebih gak dari sesuatu yang kalian udah dapatkan itu? Iya, kayak gitu ada ekspektasi lebih gak sih sebenarnya dari dia gitu ke lu gitu ya. Setelah lu dibeliin tas itu, dibeliin baju ini, baju itu gitu kali ya. Cuman gue rasa in the end balik lagi tergantung sama cowoknya seperti apa dan background keuangan cowoknya kayak gimana. Mungkin kalau cowoknya emang yang pure baik dan dia suka memanjakan ceweknya ya mungkin itu gak jadi transaksional kan. Iya karena kan memang pada dasarnya ada orang yang memang suka secara love language-nya tuh gift kan. Jadi memang dia suka aja untuk ngebeliin ceweknya gitu loh. Ya jadi kan mungkin ini balik lagi ya tergantung cowok kalian seperti apa, backgroundnya kayak gimana, keuangannya gimana. Gitu. Tapi pertanyaannya, jadi kalau misalkan cowok itu gak mau keluar duit buat lo atau seret lah, berarti dia gak sayang dong sama lo? Tergantung gimana? Gini, misalnya nih duit cowoknya punya 100.000 nih Sa, duit total dia 100.000. Terus dia mau spend buat lu kayak 50.000. Berarti kan itu hitungannya dia berinvestasi banyak dong sama lu. Tapi kalau nih cowok punya duitnya 1M. Oh, that's makes sense. Iya kan? Tapi dia cuman kayak mau sama lu 500.000. Nah, beda. Jadi beda. Jadi kayak mesti ya kita kalau baru kenal gak bisa ngukur juga sih. Cuman pasti kayaknya kelihatan deh. Kayak masa lu tiba-tiba dia es teh manis aja dia gak mau bayar. Nah itu kan udah mulai aneh. Hitung-hitungan. Atau bahkan kayak suruh lu yang bayar mungkin. Maksudnya ya kalau setengah-setengah baru awal ya oke lah. Tapi kalau kayak masa dia suruh kita bayar atau kayak ini udah kelihatan banget nih. Masa segini aja gak mau. Itu kan aneh. Apalagi dia yang ngajak pergi. Bener. Tapi gue percaya gini sih. Pada dasarnya cewek itu kalau bukan matre ya akan sangat menghargai laki-lakinya. Gitu loh. Jadi emang bukan dinilai dari berapa nominalnya. Tapi lebih kepada ya perjuangan lu nya aja. Karena pada dasarnya menurut gue kalau cowoknya itu bener, ya dia akan berusaha buat nyenengin ceweknya sih gitu menurut gue. Dan ini tuh sama banget kayak perumpamaan ini loh. Jadi ada satu fase gitu Sab. Waktu gue zamannya suka banget sama Diamond. Ngomongin engagement ring. Standar cewek harus dapat berapa karat? Gue inget banget. Banyak kan spekulasi minimal 1 karat. 0,5 karat atau misalnya 0,9, 2 karat, whatever. Nah banyak tuh cowok-cowok yang kayak against. Kenapa harus cuman cincin doang? Kenapa lu harus keluarin sampai berapa ratus juta? Kenapa harus berapa puluh juta? Mendingan duit itu bisa lu tabung buat rumah atau biaya nikah. Gitu. Terus ada satu temen gue dan dia tuh memang suka banget sama Diamond. Jadi kalau dari dia cukup bijak, gue lumayan setuju. Dia ngomongnya kayak gini. Sebenarnya balik lagi sih, kenapa gue bisa bilang gue maunya minimal 1 karat? Dia bilang gitu. Terus dia bilang, kenapa? Cowok-cowok kan kayak, wah gak setuju gitu. Karena gue simply ngeliat diri gue worth-nya seberapa. Dan gue liat cowok gue worth-nya kayak gimana. Dia tahu cowoknya bisa. Bener, jadi dia bilang kalau cowok gue penghasilannya sekian, ya dia even mau kasih gue 0,1 karat pun dan gue tahu ini adalah mungkin 50% dari gaji bulanan dia atau apapun, gue udah kayak sangat menghargai gitu loh. Sedangkan kalau gue tahu nih cowok gue penghasilannya sebulan misalkan 200 juta gitu,
terus lu gak beliin gue minimal 1 karat, kayak keterlaluan gitu loh, menurut dia tuh kayak gitu mikirnya. Balik lagi yang tadi di awal kan, kayak kalau cuma cowok lu 100.000 dia kasih lu 50.000 ya itu kan udah gede. Iya. Kan, tapi kan bete lu kalau cowok lu tuh penghasilan 200 juta tuh lu cuma dikasih ya kayak ini emas biasa. Bener, jadi kayak kurang ya investasinya gitu. Malah gue sering denger ya kalau di US itu, kayak orang-orang di US tuh suka punya persepsi lu kalau beliin engagement ring itu 3 kali dari gaji bulanan lu. Ada hitungannya, ada hitungannya biasanya kayak gitu. Kenapa gitu? Nggak tahu, katanya gitu. Jadi itu relate how much you kayak adore dan invested. Jadi kalau misalnya gue orang US terus kayak orang lihat ini gue, cincin gue gitu, biasanya orang tahu dong. Ya itu menandakan status sosial lakinya. Kayak gitu ya dong, kalau misalnya lu gede, misalkan 3 karat. Iya, gitu. Jadi kayak 3 kali, berarti cowok lu penghasilannya 3 kali. Iya, jadi harga misalkan 500 juta gitu. Ya berarti minimal lu punya gaji cowok lu ya pegotiao gitu, 150 juta gitu loh. Biasanya gitu. Cowok-cowok yang mau naik status sosial mungkin bisa beliin kita para cewek. Ya kan ini juga buat kita kan. Iya, tapi maksudnya ya itu sosial lah ya. Maksudnya kita ngomongin something yang kayak invested. Tapi buat kita para manusia-manusia normal, oke, balik ke topik. Jadi, menurut lu Sa, duit sama dengan bukti sayang atau enggak? Kalau aku sih lebih kayak gini sih. Biasanya memang secara norma cowok itu selalu dinilai rasa sayangnya itu dari uangnya. Karena dia mungkin susah berkata-kata juga gak sih? Bisa gitu loh. Dan tapi gue berasa sekarang sebenarnya makin kesini sebenarnya udah makin berubah. Orang dulu cewek itu gak kerja. Iya. Ya kan, cewek itu gak kerja, gak boleh kerja, gak punya duit sendiri. Maka uang laki-laki itu adalah suatu hal yang penting sangat penting buat cewek. Sedangkan zaman sekarang jujur banget duit cowok itu udah gak sepenting itu sesungguhnya. Iya, kalau lu mau udah bisa kerja. Kenapa? Karena zaman sekarang cewek itu semua udah bisa kerja. Cewek itu bisa berpenghasilan sendiri, at least buat menghidupi, gue mau makan apa, gue mau jalan-jalan, gue mau ke salon, gue bisa duit sendiri. Nah tapi yang dibutuhkan sekarang sama cewek zaman sekarang, maksudnya rata-rata at least kayak kita, yang pertama adalah stability udah pasti, security, yang ketiga adalah emotional availability. Jadi kalau gue tim misalnya duit sama dengan rasa sayang, in somewhat way gue setuju. Makin lu invested ke calon istri lu, ke cewek lu ini, gue berasa lu tuh lebih serius, gue setuju. Karena ya pada dasarnya cowok itu emang harus provide. Jadi gue gak menentang itu, tapi bukan 100%. Jadi kalau cowok gue belum spending ke gue berapa puluh M, berarti dia sayangnya 70%, enggak kayak gitu. Gitu loh Sat, kalau gue gak bisa diukur pakai duit doang. Bener, karena yang kita butuhin gak cuma duit doang sekarang, tapi emotional availability. Jadi kalau misalnya dia cuma lempar duit, tapi duitnya kayak ditabokin ke muka gitu kan kayak males juga dong. Tapi kita kan juga perlu sayang-sayangnya gitu ya. Emotional connection ya. Malah gue jijik banget sih sama cowok yang kayak lu pikir lu bisa beli gue pakai duit. Itu gue bete banget. Lu pikir lu kasih gue duitnya cukup gak sih? Gitu loh. Karena satu, gue bisa cari duit gue sendiri. Kedua, ya menurut gue yang gue butuhin dari lu gak cuma duit lo. Gue butuh duit pasti untuk keluarga gue nanti dong, buat household, buat apapun pasti, karena cowok itu emang memprovide. Tapi itu bukan segalanya. Benar. Gitu. Kita juga butuh gue sih suka sih, karena balik lagi love language gue adalah act of service. Jadi kayak kan gak bisa lu cuman kasih duit doang, tapi kayak servisnya mana? Iya, servisnya mana? Iya kan, kayak gila. Gue cuman nih, cowok jemput gue ke depan rumah, sama kayak dia cuman bayarin lu Grab, tapi destinasinya sama. Oh ya beda sih. Beda kan pasti rasanya itu. Beda, tapi kan tetap dua-duanya butuh uang. Satu bensin lu, mobil sendiri lu nyetir, satu lu kasih Grabnya. Iya kan? Iya bener. Itu tuh perumpamaan yang sangat oke deh kayaknya. Gue juga benci banget sih. Mendingan dia anterin gue daripada dia itu kasih pesenin aja. Grab. Iya gitu. pesenin Grab. Kalau itu kan beda rasanya. Tapi kan semuanya butuh uang. Luar biasa emang. Love language guys. Basically balik lagi ke love language kalian seperti apa. Dan kalian pelajari gitu. Kalian tuh lebih sukanya kayak gimana, dan cowok kalian tuh seperti apa
Ya, gitu. ya balik lagi kalau misalnya cowoknya juga ogah-ogahan pasti kalian berasa sih. Kayak berasa aja lah emang dia lagi seret gini, emang dia lagi seret atau emang dia lagi nggak mau tuh kayaknya kita sebagai cewek-cewek perasa deh. Betul. Ya, kayak berasa. Dan pada dasarnya again setiap love language orang beda-beda, ya kan. Tapi ya balik lagi jangan sampai overthinking guys. Kalau misalkan kalian di sini nonton video podcast Gadis Gelas, terus kalian berpikir, kok cowok gue belum kasih gue apa-apa ya? Bukan berarti dia nggak sayang sama kamu, enggak. Tapi percaya atau enggak, kita setuju di mana cowok itu harus memprovide. Ya boleh minta sewajarnya. Ya. Menurutku juga gitu sih. Karena gue juga berasa ya, gue juga namanya juga cewek ya, adalah pengen ini, pengen itu gitu loh. Tapi gue pernah sekali ya cowok, gue pernah ngomong gini sih, gue gak suka banget sih kalau sama cewek yang suka minta. Kenapa? Dia selalu bilang gini, maksudnya gini, kan gue bilang, gue suka bercanda. Kamu gak mau beliin aku ini gitu. Atau apa. Dia selalu bilang, kayak, tenang aja Sa, kayak gue itu tahu lu butuhnya apa gitu loh. Kalau di saat apalagi kalau gue mampu, dia selalu ngomong untuk misalnya dia tahu kan gue suka jalan-jalan kan. Gue selalu bilang kayak mana katanya mau beli tiket ke sini ya. Gitu kan. Tapi dia selalu ngomong gini, ya sekarang lagi belum bisa, tapi bukan karena gak ada duit, tapi lebih kepada kondisi. Tapi dia tuh selalu ngingetin gue kayak tenang aja, gue tahu lu suka jalan-jalan, gue janji kok tetap bakal ada gitu jalan-jalan, tapi nanti ya gitu loh. Jadi dia nggak suka banget sama kayak dia tuh nggak suka kalau dia tuh dipaksa gitu loh berasanya. Intinya dia maunya dari diri dia aja. Iya gitu. Tapi makanya jadi cewek harus pintar-pintar, bisa kode gitu loh, ngomongnya juga halus, jangan yang kayak aku mau dong tas Chanel gitu loh. Iya. Tapi kayak tas Chanel bagus ya gitu. Terus cowoknya nggak tahu kode. Jadi dia kayak kodenya sampai kayak aku mau nih Chanel di Paris murah. Soalnya cowoknya kayak budu, dia nggak ngerti. Maksudnya it's okay buat komunikasiin apa yang kalian mau. Cuman tuh maksudnya kadang ada cowok yang gak suka. Tapi ada cowok juga yang kayak malah, aduh gue gak, Kak lu kalau mau apa lu minta aja. Ada juga. Iya bener. Ya, kan? Kayak dia mungkin berasa dibutuhin juga. Nah iya itu kadang-kadang juga ini. Makanya jadi cewek tuh ribet ya guys. Kayak gue selalu belajar, maksudnya gue selalu dikasih tau kayak jadi cewek tuh harus pinter-pinter lah. Jadi cewek harus bukan tricky ya, tapi kayak cerdik gitu loh. Kayak lo harus gimana lah, nanti gini lah. Aduh, kalau cowok katanya bilangnya punya duit aja bisa dapat cewek mana. Enggak sih, percaya atau enggak, kalau cinta kalian cuma dibeli pakai duit sih, itu bukan cinta. Oke, kayaknya kita bakal lanjut kan next episode ngomongin ini, tapi dengan topik yang nyerempet cuman lebih seru lagi ya Sa. Iya betul. Soalnya kalau enggak nih kayaknya bakal kepanjangan. Betul. Ada kata-kata terakhir Sa yang mau dikasih tahun ke cewek-cewek? Basically cinta yang sehat itu nggak selalu direfleksikan dari materi. Ya. Nggak semuanya dari duit, nggak semuanya dari ya kekayaan doang sih. Karena gue juga punya banyak kok teman-teman yang kayak mungkin nikah sama orang kaya tapi nggak sehappy gitu. Dan maksudnya know your worth, know your goals, apa yang kamu suka. Kalau memang kamu mengejar uang ya sok cari uangnya. Tapi in the end ya you know lah what you want deep down in your heart, and ya just pursue that gitu loh. Kalau emang happiness, you just come for happiness. Intinya semua pilihan ada konsekuensinya sih. Jadi kayak nggak mungkin semuanya happy aja. Jadi kalau misalnya kamu udah satu pilihan itu ya harus diambil juga yang nggak enaknya gitu sih. Betul. Jadi kalau teman-teman punya riwayat atau punya pengalaman pacaran sama cowok pelit atau cowok yang royal, please dong kasih tahu kita di podcast dong seberapa besar spending cowok kamu beliin kamu apa. Iya kan, please dong, kita mau tahu banget ada apa aja. Atau mungkin ada yang beliin pulau gitu misalkan. Iya kan, biar kita tahu gitu seberapa gong ya cowok-cowok di Indonesia. Atau bahkan mungkin teman-teman yang punya pengalaman pacaran sama cowok pelit, sepelit apa sih cowok kamu sampai mungkin bikin kita apa kayak bro. Ya mungkin lu mau mandi pakai sabun nggak dikasih sabun colek, nggak dikasih sabun cair, biasa harus pakai sabun batang biar makin irit. Ya nggak tahu, coba deh di komen please, I wanna know, we wanna know. And then that's all for today. Thank you for listening for today's podcast. See you on the next episode. Jangan lupa subscribe, like
komen dan share ke teman-teman kalian. Yap. Bye. Bye.